ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa asbagha alaina minan ni'ami wa a'tana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwa hasbuna wa maulana wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan biidznillah ta'ala kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Pada kali ini kita ada atau sampai di bab 19. Untuk hadis 78 dari Kitabul Ilm dalam Sahih Al-Bukhari. Taib, qala rahimahullah, babul khuruji fi talabil ilm. Bab keluar kediaman untuk menuntut ilmu. Dan itu pada asalnya menuntut ilmu ya keluar dari rumah pada asalnya. Kalau sekarang alhamdulillah Allah mudahkan memang. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais fi haditsin wahid. Jabir bin Abdullah rihlah, pergi ya. Pergi masirata syahr, berjalan selama 1 bulan menuju Abdullah bin Unais, sahabat lainnya ketika itu. Fi haditsin wahid, demi menyimak satu hadis. Ya, satu hadis tentang amalan hari kiamat, tentang hari kiamat. Demi mendengar satu hadis saja. Ini ada kisahnya, tapi nggak kita kisahkan sekarang. Ya. Dan ini Jabir bin Abdullah sampai 1 bulan jalan demi satu hadis untuk mendapatkan apa yang namanya uluwus sanad, yaitu sanad Ali, sanad tertinggi, yaitu Abdullah bin Unais ini pernah dengar Nabi SAW mengucapkannya, sesuatu yang belum pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Maka Jabir bin Abdullah pengen langsung dengar sanadnya riwayatnya dari Abdullah bin Unais untuk mendapatkan yang disebut sebagai sanad Ali. Kemudian qala rahimahullah, haddatsana Abul Qasim Khalid bin Khali qala haddatsana Muhammad bin Huqqab qala al-Awza'i akhbarana az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibnu Abbas. Ini hadis Ibnu Abbas lagi yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais ibnu Hisn al-Fazari fi sahibi Musa. Ibnu Abbas dengan sahabat mulia yang namanya Al-Hurr bin Qais itu pernah saling berdebat mengenai sahib Musa,
Ya maksudnya Nabi Musa nih, siapa ini yang waktu itu Nabi Musa bertemu dengannya karena dianggap lebih berilmu daripada Nabi Musa. Ya. Kalau Ibnu Abbas bilang bahwa itu Khidir. Tapi Al-Hur bin Qais enggak ada riwayat yang menyebutkan siapa yang dimaksud oleh Al-Hur bin Qais. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab pun kemudian melewati keduanya. Jadi ada Ubay bin Ka'ab melewati Abdullah bin Abbas dengan Al-Hur bin Qais ini sedang saling beradu argumen mengenai siapa yang ditemui oleh Nabi Musa ketika itu. Maka fada'ahu Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun manggil Ubay bin Ka'ab. Ya. Faqal Inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala as-sabila ila liqihi. Saya ini sedang berdebat sama sahibi hadha, sama sahabat saya ini tentang sahibnya Musa, yaitu orang yang ditemui oleh Nabi Musa yang Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah bagaimana cara untuk bertemu dengan orang tersebut. Maka Ibnu Abbas kemudian melanjutkan pertanyaannya. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah? Apakah wahai Ubay, kamu pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang orang tersebut? Maka faqala Ubay, berkata Ubay bin Ka'ab, "Na'am. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah." Saya pernah mendengar Nabi SAW menyebut tentangnya. Begini kisahnya. Ini udah pernah kita bahas kemarin. Tapi karena kita jalanin aja ya. Kita bahas. Hanya ini kita bahas singkat aja. Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam ada di tengah-tengah pemuka Bani Israel. Ya, suara motornya terlalu kedengeran gak, Gin? Sangat kedengeran. Hah? Tolong Alwidi, suruh mereka jangan lewat situ. Suruh mereka. Gak apa-apa lah, kedengeran juga gak apa-apa. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam ada di tengah-tengah pemuka Bani Israel, idh ja'ahu rajul, ada seorang pria datang kepadanya. Maka berkata, ata'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Musa, engkau tahu enggak apakah ada orang yang lebih alim daripada dirimu, yang lebih berilmu daripada engkau? Maka qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, la. Tidak, saya tidak tahu mana orang yang lebih pintar daripada saya. Ya, begitu, Bib. Ya. Tapi apakah di sini Nabi Musa alaihissalam sombong? Ini pertanyaan nih. Ya, jadi ditanya sama orang Bani Israel, wahai Musa, apa ada orang yang lebih pintar dari engkau? Kata beliau, enggak. Dalam riwayat lain, saya tidak tahu ada orang yang lebih pintar dari saya. Apakah Nabi Musa alaihissalam mengucapkan ini dengan maksud sombong? Kira-kira gimana jawaban antum? Gimana, Beb? Coba, iya atau tidak? Alwi. Karena sombong atau enggak? Antum berani nggak bilang Nabi Musa itu sombong? Nggak berani. Sombong itu dosa besar apa kecil? Dan para nabi terjaga dari dosa besar? Bukan karena sombong. Karena memang beliau nggak tahu siapa lagi yang lebih berilmu, gitu kan? Begitu. Ya. Jadi gitu, jangan dikatakan Nabi Musa alaihissalam sombong dengan kalimat itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengatakan saya nggak tahu siapa yang lebih pintar dari saya, itu belum tentu sombong. Memang kesannya kayak sombong gitu, tapi belum tentu. Ya benar, memang benar nggak ketahuan siapa yang lebih pintar. Ya, misalnya ada nggak di Pak Habibie, ada nggak di Indonesia ini yang lebih pintar dalam membuat pesawat daripada Anda? Beliau bilang, saya belum tahu ada orang yang lebih pintar daripada saya untuk misalnya. Sombong nggak itu? Ya belum tentu kan?
Karena kenyataannya memang beliau nggak tahu. Mungkin mungkin aja ada, mungkin aja enggak gitu kan. Ya. Alwi, ada nggak orang yang lebih ganteng daripada antum? Banyak, bahkan rata-rata lebih ganteng daripada antum. Nah, antum mengatakan kayak gitu, misalnya banyak Ustaz, bahkan rata-rata lebih ganteng daripada anak. Ini bukan berarti tawadhu, kenyataan. Ya. Ala kulli hal, kalimat-kalimat ini kan kalimat muhtamalah. Yang bisa dihusnudzonkan, bisa disuudzonkan gitu loh. Tapi karena ini beliau seorang nabi, dan nggak mungkin beliau melakukan karena sombong, ya kita bilang ini bukan karena sombong, karena memang beliau tidak tahu ada orang yang lebih pintar dari beliau. Dan memang memang kenyataannya memang Nabi Musa alaihissalam lebih pintar daripada lebih pintar dari segi ilmu syar'i dibandingkan dengan seluruh orang pada masa itu. Ya. La. Maka fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa bala. Maka Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bala. Melainkan abduna Khadir, ada yang lebih pintar, yaitu hamba kita namanya Khadir. Di sini redaksinya pakai abduna, ini yang menjadi khilaf di antara ulama, ini beliau ini nabi atau bukan gitu loh. Ya. Fasa'ala sabila ila luqih. Maka dengan tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam, dan ini menunjukkan beliau tawadhu' dan tidak bermaksud sombong, Nabi Musa kemudian bertanya, minta kepada Allah gimana caranya untuk menemui Khadir tersebut. Faja'alallahu lahul huta ayah. Maka Allah jadikan suatu ikan itu menjadi tanda di mana adanya Khidir tersebut. Wa qilalah idza, dikatakan padanya, idza faqadtal huta farji'. Kalau misalnya kamu kehilangan hut, kehilangan jejak hut itu, maka kembalilah. Fa innaka satalqah, kamu akan menemuinya. Maksud kembali sini singkat ceritanya adalah ketika ikan itu lepas dari jaringnya yang dibawa oleh Yusha, lihat ke arah kemana itu ikan. Ke arah situlah nanti kita akan pergi. Ya, di arah sanalah adanya Khidir. Fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u athar al-huti fil bahr. Maka Nabi Musa alaihi salam kemudian mengikuti jejak-jejak ikan tersebut di lautan. Tapi dihikayatkan atau dianggap oleh Ibnu Hajar bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak mengarungi lautan, melainkan di pantai sambil ngeliatin ikan-ikan itu ke arah mana. Sampai ikan itu hilang di suatu spot, berarti di arah sana. Faqala fata Musa li Musa, maka Yusha, ya, Yusha ini muridnya Nabi Musa, berkata kepada Nabi Musa, ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Ya, jadi sebagaimana sudah Anda ceritakan, jadi Yusha ini yang memegang kendali jaringnya, dan Yusha melihat ikannya itu udah melewati area atau melewati jaringnya dan pergi ke dalam laut, dan kemudian Yusha itu lupa untuk memberitahu Nabi Musa alaihissalam kemana arah ikan itu. Maka kata dia, "Fa ini nasitul hut, saya lupa memberitakan kepada engkau wahai Musa tentang arah ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah." Tidaklah ada yang membuat saya lupa melainkan syaitan. Ya. Jadi mungkin enggak syaitan membuat lupa? Mungkin. Lupa jalan, masuk gerbang misalnya, ya. Jalan lewat perempatan malah ke sana. Itu siapa tadi? Nah, kalau yang seperti itu, yang setan yang mana itu? Gak, kalau itu karena nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang emang gitu udah kelewatan, banyak pikiran, ini dari setan. Coba kalau dia berzikir, insya Allah dijaga. Qala Musa, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari ma qasasa. Taib fawajada Khadira fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabih. Maka keduanya pun mendapatkan Khidir,
dan kisahnya ada di Al-Qur'an. Itu hadis pertama di pagi hari ini insyaallah. Al-hadits tsani, hadis kedua, bab yang ke-20, babu fadli man 'alima wa 'allama. Bab keutamaan orang yang mengetahui dan mengajarkan, orang yang berilmu dan mengajarkan. Jadi bab orang yang berilmu dan mengajarkan. Jadi berilmu dulu baru ngajar. Jangan ngajar dulu ilmunya kapan-kapan. Nah, ini nanti sesat nanti jadinya. Keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Qala rahimallah, haddatsana Muhammad bin al-Ala. قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبو موسى الأشعري. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba arda." Perumpamaan. Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya. Al-huda, petunjuk. Al-ilm, ilmu yang memang Allah Ta'ala utus membawa petunjuk dan ilmu tersebut. Permisalannya seperti apa? Kamathalil ghaithil katsir. Seperti al-ghaith, hujan yang kathir, lebat. Asaba arda. Hujan lebat tersebut mengenai tanah, mengenai bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'. Di antara tanah itu ada jenis tanah yang naqiyah, yaitu yang mudah menyerap air. Ya, qabilatil ma', ya, mudah menyerap air. Fa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Maka karena dia mudah menyerap air, itu dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Jadi banyak tumbuhan dan ya seperti ini, mudah menerima air kan? Ya. Itu permisalannya, ya. Jadi gimana, antum udah kebayang permisalannya? Di antara jenis tanah ada tanah yang memang naqiyah, qabilatil ma', mudah menerima air. Nah, karena mudah menerima air, maka insya Allah akan tumbuh darinya rumputan, rimbunan. Gitu ya. Kira-kira dari segi ilmu dan mengajarkan masuk kan ini? Ada orang talibul ilm, belajar, menyimak, membaca, dan mudah masuk ilmunya ke hatinya. Dan ternyata Allah berkati ilmu tersebut di kalbunya, kemudian lisannya juga Allah berkati atau tangannya, sehingga bisa menyampaikan ilmu melalui lisan ataupun jemari. Seperti itu. Ya. Kemudian wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'. Di antara tanah juga ada yang ajadib, keras. Amsakatil ma', nahan air. Ada nggak pernah lihat? Tanah, bukan batu. Tapi batu juga mungkin aja, batu terbuat dari tanah bisa aja, batu keras, tanah keras gitu. Oke. Ada tanah yang keras, yang menahan air sehingga tergenang. Amsakatil ma', jadi air jadi tergenang gitu. Fanafa'allahu bihan nas. Maka Allah Ta'ala kemudian apa? Menjadikan tanah tersebut bisa dimanfaatkan manusia. Air tergenang itu bisa dimanfaatkan manusia nggak? Bisa. Ya. Fasharibu wasaqaw wa zar'u. Maka bisa diminum oleh manusia, bisa. Bisa sakau, yaitu bukan sakau kita, bahasa kita sakau beda nih. Ini sakau di sini maksudnya adalah memberi minum hewan ternak. Wa zar'u, dan untuk menyiram tanaman. Bermanfaat itu, insyaallah.
Ya, bermanfaat ya. Tapi bentuknya masih berupa air. Apa bedanya dengan yang pertama tadi, Khon? Yang pertama menyerap. Tumbuhlah darinya tuh tumbuhan kan? Bukan berupa air. Zat tumbuhan, pohon, tumbuhan. Bermanfaat nggak? Manfaat. Ada tanah yang tidak bisa merembes airnya, apa? Menahan air, dia hanya bisa menahan air. Sehingga tergenang. Tetap bermanfaat. Bermanfaat. Ya, tapi dia hanya menyimpan air. Tidak menumbuhkan tumbuhan. Jadi manfaatnya ya air, zat air. Tidak menjadi tumbuhan. Kemudian wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Dan yang lain ada permukaan tanah di sini. Ada juga wa asabat minha ta'ifatan ukhra wa innama hiya qi'anun la tumsiku ma wa la tunbi'u kala. Ya. Atau kalimat setelahnya apa tuh tadi? Ya, wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Ada juga tanah sebutannya qi'an. Ya. Kayaknya belum ada nama orang namanya Kian, ya. Enggak. Ada yang orang barat Kian, ada Kian. Tapi Kian enggak ada, tapi enggak bagus, ya. Kian itu apa? Kian itu adalah tanah datar gitu aja. Kalau tadi yang kedua tuh tanah tuh mungkin dia agak gini lah, apa namanya? Cekung. Entah dia berupa sungai, got, danau dan atau memang cuman cekungan kecil atau becekan-becekan di jalanan gitu loh. Ya. Ada tanah yang dia flat. Ya. Kayak Ikin pemahamannya flat earth ya, flat tanahnya. Ya. Dia apa ya tadi disebut di sini? Asabat minha ta'ifatan ukhra. Jadi yang kena tuh nanti malah pihak lainnya, dia enggak bisa menahan air. Innama hiya qi'an, dia ini tanah qi'an la tumsiku ma, tidak menahan air. Paham enggak? Karena tanah flat ini apalagi di ketinggian itu enggak bisa nahan air dia. Ya. Wala tunbitu kala, tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Kalau antum lihat di puncak gunung, yang pernah ke puncak gunung, atau pernah puncak gunung? Belum, udah pernah ya? Nah. Antum lihat puncak gunung rata-rata gersang, maksudnya gersang apa? Enggak banyak pohon ya enggak? Iya. Karena kalaupun hujan misalnya, itu mesti ke bawah dia. Nah gitu kan? Ya ada pohon tumbuhan ada, kadang edelweiss juga ada, tergantung puncak apa. Tapi rata-rata dia lapang. Rata-rata ya. Ada ya sedikit-sedikit tumbuhan. Ya. Walatun biukala. Fadzalika. Nah, ini seperti apa? Mithlu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama. Maka ini seperti apa? Jadi yang tadi perumpamaan itu seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Ini seperti yang nomor berapa tadi, ya, kawan? Dia dapat manfaat, ilmu, faham, diajarkan ke orang. Seperti nomor berapa? Hah? Nomor 1. Menyerap ilmu. Kemudian menawarkannya berupa pohon-pohon ilmu gitu ya. Kemudian wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih. Dan juga ada perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Itu yang nomor berapa kira-kira? Dia nggak bisa nerima ilmu, ya nggak bisa dapat manfaat dari itu. Nomor 3. Kemudian dalam riwayat, qala Abu Abdullah, qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma.
Di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk seperti lembah yang dapat menampung air hingga penuh. Qa'un ya'luhul ma' wasafsaful mustawi minal ard, dan di antaranya juga ada padang Sahara yang datar ya. Datar tadi itu. Ya, air nggak ngerembes, nggak menerima air juga. Melainkan air nanti bakal pergi kemana. Dia tanah tersebut nggak terima air. Ya. Ada orang dikasih ilmu, nggak dapat ilmu, nggak bisa. Nampung aja nggak bisa. Ya. Dan di sini juga ada faedah. Ada 3 kan tadi. Dia menyerap ilmu, mengajarkannya berupa ilmu. Dia dibilang menyerap pun tidak, tapi dia menampung. Tetap bermanfaat nggak? Ada orang yang dia kajian, dia menghafal, tapi dirinya hanya jadi tampungan ilmu. Dia sendiri belum tentu ngamalin, belum tentu dapat manfaat darinya. Ketika diminta sama orang sebutkan hadis ini, dia bisa nyebutin, gitu ya. Tapi dia sendiri nggak mendapatkan manfaat dari hafalannya itu. Ada orang gitu? Ada. Ada orang dari awal sudah preventif dia, nggak mau punya ilmu, nggak mau dapat. Dikasih ilmu, tutup telinga. Akhirnya nggak dapat apa-apa dia. Ada seperti itu. Mana yang paling baik, ikhwan? Yang satu pasti. Nyerap ilmu ya, tumbuhlah tumbuhan. Coba antum bayangkan kalau satu kecamatan antum itu isinya tanah yang kedua semua. Danau itu bukan ini, jadi danau. Ya enggak? Kan danau kan nggak tumbuh pohon di tengah-tengahnya. Ya kan? Antum dapat manfaat gak dari dia? Iya. Tapi antum nggak bisa bernaung. Coba bernaung di danau. Tuh, nggak bisa kata anjing itu. Ya kan? Oh, bener ya, nggak bisa ditakkit, ditekankan sama anjing itu. Udah selesai, Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Oh, masih nyaut dia. Ya. Ini kayaknya lebih ajib daripada Cilangkap ya. Cilangkap tukang. Kalau di sini makhluk-makhluk hidup. Kang tahu juga sampai sini. Hah? Kang tahu juga sampai sini. Ada juga tahu. Ada baru Sama suaranya. ada pakai motor. Dia sama sih pakai motor. Ya, lanjut. Ini ibaratnya yang pertama itu seperti fuqahul hadis, ahli fiqih yang ahli hadis, yaitu orang-orang yang paham hadis. Yang kedua, ruwatul hadis, perawi hadis semata. Ya. Yang ketiga ya nggak peduli dengan hadis gitu. Dia nggak mau paham, nggak juga mau meriwayatkan hadis. Dah, jadi orang biasa aja gitu kata mereka. Taib, ketiga, hadis berikutnya dari bab berikutnya. Babu raf'il ilmi wa zuhuril jahl. Bab ilmu diangkat, dicabut dan tersebar dan zahirnya kejahilan. Qala rahimallah. Ya, berkata Rabi'ah, la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un min al-'ilm an yudayyi'a nafsah. Tidak pantas seseorang yang memiliki suatu ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Ya, yaitu dengan cara menelantarkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya dan tidak mengilmuinya. Misal antum pernah punya hafalan, antum lupain gitu aja gitu. Antum punya ilmu tentang suatu amal, antum nggak pernah mau berazam untuk mengamalkannya. Itu nggak bagus, itu ihmal, atau itu adalah bentuk taddi' al-ilm atau an-nafs, menyia-nyiakan diri dan ilmu. Qala rahimallah, haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah ilmu itu diangkat, dicabut ilmu itu. Kejahilan justru menetap.
khamar diminum di mana-mana. Ini wa yushrabul khamar menunjukkan bahwasanya yushrab ka'annahu la syai' fih. Yaitu diminum begitu aja seperti nggak ada masalah dengan itu. Ya. Apakah khamar di zaman Nabi ada? Ada. Cuman setelah turun ayat haramnya khamar, itu para sahabat betul-betul anti khamar. Maka ketika terjadi di suatu zaman, khamar itu dianggap biasa. Dalam artian orang minum khamar tidak dianggap sebagai kefasikan. Ya, biarin aja dia minum khamar, hak-hak dia. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini kelihatan. Ya, dan bahkan YouTuber Indonesia ada juga yang jelas-jelas terang-terangan minum ini. Ini yusrabul khamar tidak diikat dengan orang itu muslim atau kafir. Pokoknya ketika di zaman tersebut khamar dianggap biasa oleh banyak orang, maka sudah menunjukkan dekatnya akhir zaman. Dekatnya hari kiamat. Ya. Wa yusrabul khamar. Kemudian wa yadhharu zina. Dan yadhhar az-zina. Perzinahan itu tampak. Merebak gitu. Perzinahan tampak. Jadi hal-hal ini dianggap biasa. Ke dalam hadis Nabi SAW, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan menghilangkan, mencabut gitu aja dari kepala-kepala manusia, bukan. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut ulama. Yaitu mencabut ruh ulama. Para ulama diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ini dianggap biasa oleh banyak orang. Dianggap biasa oleh banyak orang. Ustadz Fulan mati, alim Fulan mati. Biasa, biasa dah. Menganggap ini biasa menunjukkan orang nggak perhatian lagi dengan ilmu ini. Tapi kita nggak boleh putus asa, ikhwan. Antum jangan bilang, wah ustaz wafat, ini wafat dan seterusnya. Ya kita udahlah kehilangan ulama, kita nggak boleh putus asa. Antum wajib untuk husnuzan kepada Allah. Katakan, ketika ulama fulan wafat, maka insya Allah akan ada generasi berikutnya yang Allah ciptakan, yang insya Allah lebih baik daripada ustaz ini. Harus gitu. Jangan bilang, wah pasti ustaz berikutnya pasti lebih jelek. Nggak boleh ngomong gitu. Itu husnuzan, itu suudzon pada Allah, dan itu merupakan keputusasaan terhadap umat ini. Jadi nggak boleh kita tahu beberapa ustadz kita banyak yang meninggal kan belakangan ini, karena COVID, karena apa. Tapi nggak boleh antum bilang, ya Allah, para ulama kita, para alim kita meninggal, lalu lantas sama siapa lagi kita nanti kemudian konsultasi. Allah akan ciptakan ustadz-ustadz dan dai-dai yang insya Allah lebih baik. Harus gitu. Husnuzan pada Allah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya sebutul jahal. Justru kebodohan itu menetap. Jadi orang-orang jadi terbiasa bodoh dengan syariat Allah. Wa yushrabul khamr, wa yushrabul khamr. Khamar diminum kayak enggak ada apa-apa. Wa yadhharu zina, perzinahan dianggap biasa. Dibuat film. Bukan film porno, bukan. Iya, film, dan film-film biasa, film remaja, FTV. Ya. Dan dianggap biasa itu. Yang penting suka sama suka. Gimana menurut antum? Yang penting suka sama suka, nggak apa-apa. Kalau pemaksaan tuh baru pemerkosaan. Lah gimana kalau misalnya seseorang berjima kepada kambing, kambingnya senang, orangnya senang, suka sama suka itu, ya. Maka hukum-hukum yang bukan hukum Allah itu nggak ada batasannya, nggak ada rem pakemnya. Rem pakemnya itu hawa nafsu. Selama itu masuk hawa nafsu, mereka ridho. Itu rem pakemnya. Itu hukum-hukum selain hukum Allah seperti itu tuh. Nggak ada pakemnya. Mungkin ada pakemnya. Pakemnya adalah keprihewanan. Itu pakemnya tuh. Iya, itu pakemnya. Kemudian hadis berikutnya, dan ini terakhir insyaallah. Haddatsana Musaddad
Ainal hadis. Hadis ke berapa? 81. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas qala law hadithannakum haditsan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Aku akan memberikan kalian suatu hadis, kata Anas, yang tidak akan ada orang setelah saya memberikan hadis seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, an yaqillal ilm, sedikitnya ilmu, an yaqillal ilm, ya. Ilmu itu sedikit. Maksudnya ilmu ini ilmu syar'i. Wa yadhharul jahl, dan tampak merebaknya kebodohan. Oke. Sekarang ilmu itu tersebar nggak ya, kawan? Tersebar. Dan apakah hadis ini bertentangan? Maksudnya tidak mencerminkan sama sekarang? Mencerminkan sama sekarang. Loh, kan di mana-mana ada ilmu sekarang. Ilmu syar'i merebak di semua HP orang mungkin. Maksud di sini ilmu ini, ilmu yang betul-betul bermanfaat ya. Karena apa artinya kalau kita punya kitab satu gudang, tapi kita nggak pernah baca gitu loh. Sekarang Al-Quran ada di setiap HP seorang muslim. Ada nggak? Insya Allah ada. Tapi dibaca nggak semua? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan kalau mau baca pun tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp. Kembali ke WhatsApp lagi. Artinya ilmu ini memang banyak di mana-mana. Tapi kenapa disebut an-yaqilal ilm? Ilmu itu sedikit. Maksudnya ilmu yang sampai ke hati manusia, yang benar-benar diamalkan masih sedikit dibandingkan dengan yang tersebar. Bedanya dengan dulu, ilmu mungkin tersebarnya limited, terbatas. Tapi mereka itu mengilmuinya, mengamalkannya. Wa yadhharul jahl, dan merebaknya kebodohan. Orang-orang sekarang pintar nggak secara dunia? Insya Allah. Bahkan yang cuma lulus SMA bisa jadi kameramen, ada. Bahkan bisa jadi editor, ada. Bodoh nggak itu? Enggak, pinter. Kok bisa? Bisa, belajar. Tapi maksudnya kebodohan di sini apa ya, kon? Kebodohan dari segi ilmu syar'i, gitu. Wa yadhharu zina, zina itu tampak. Kalau zina tampak di layar kaca ya, di film-film gampang gitu. Wa taktsuran nisa, wa yaqillar rijal. Perempuan banyak, Wib. Perempuan makin banyak. Wa yaqillar rijal, laki-laki sedikit. Ini kira-kira kabar gembira atau kabar buruk nih? Maksudnya adalah apakah kita paham ini secara zahir, kuantitas perempuan itu banyak, laki-laki sedikit? Iya, kita bilang gitu. Tapi ada di balik zahir itu ada maksud juga, ada hikmah juga, yaitu bahwasanya ketika perempuan makin banyak, laki-laki sedikit, fitnahnya lebih banyak nggak? Jelas. Makanya dikatakan oleh Ibnu Hajar, qila sababuhu annal fitana takthur. Sebab perempuan lebih banyak dan laki-laki lebih sedikit, sebabnya dikatakan oleh sebagian ulama, karena fitnah itu makin banyak. Fitnah yang dimaksud ini adalah seperti peperangan. Fayakthurul qatlu fir rijal. Maka makin banyak laki-laki yang dibunuh karena peperangan. Tentara-tentara dibunuh, peperangan. Karena laki-laki kan ahlul harb, orang yang bisa berperang. Jadi ada yang mengatakan sebabnya adalah di akhir zaman ini banyak penjajahan, banyak peperangan, laki-laki banyak yang meninggal, sisalah perempuan-perempuan menjanda, mojang-mojang yang kehilangan bapaknya dan seterusnya. Makanya laki-laki menjadi sedikit. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan dari ulama yang kedua ini nggak setuju dengan sebab yang pertama ini. Nggak, bukan itu. Memang Allah Ta'ala murni menciptakan perempuan lebih banyak. Rahim-rahim perempuan, rahim yang anak-anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
Dan itu kenyataan nggak sekarang? Kelihatannya gimana menurut antum? Coba antum pergi ke kantor-kantor ikhwan. Hah? Lebih banyak laki atau perempuan? Dan itu di kantor yang seharusnya tempat pekerjaan seharusnya laki-laki kan? Itu aja di kantornya perempuan lebih banyak. Bagaimana dengan rumah-rumah mereka? Rumah-rumah orang-orang, kebanyakan perempuan. Belum pembantu rumah tangga, kebanyakan perempuan apa laki? Perempuan. Biina, Biem, itu perempuan semua ya kan? Nggak ada Pak Alwi jadi pembantu rumah tangga, nggak cocok, namanya udah bagus. Tapi kok Ikin kayaknya cocok. Nah, kalimat berikutnya, Anda nggak tahu ini kabar gembira untuk Habib atau gimana nih. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai untuk 50 perempuan, satu pria. Beb, antum. Ini kabar gembira buat Habib. Bushra. Ya. Udah limit 4, 50. Satu aja kena COVID pusing. Ya. Ya, tapi laki-laki itu beda ya, kawan. Ya, laki-laki itu hatta kebayang cuma bisa satu. Kalau Allah takdirkan dia punya 2, punya 3, sebenarnya bisa loh. Hatta antum. Iya. Hatta dia kekuatan finansialnya tuh nggak seberapa. Tapi kalau Allah memberi taufik pada seorang pria untuk punya istri 2, 3, 4, bisa. Karena laki-laki itu memang potensial di situ. Coba tanya orang tua antum yang sudah tua, apakah ketika tua itu masih butuh dilayani istri? Iya. Tanya bapak antum. Kalau berani, ya. Ya. Udah tuir kayak gini masih suka butuh dengan hubungan istri nggak? Ya iya masih. Beda, laki-laki beda. Masih potensial, kecuali yang impoten, ya. Nah, di akhir zaman ini sampai 50 perempuan untuk satu qayyim. Nah, qayyim ini yang ulama ini mereka menafsirkan beberapa tafsiran, ikhwan. Apakah qayyim? Nah, antum tahu Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah artinya itu bukan nama asli. Qayyim ini bukan nama asli bapaknya, bukan. Qayyim ini adalah orang yang mengatur urusan. Kalau bahasa kita sekarang, kepala sekolah. Jadi ketika itu ada madrasah namanya Al-Jauziyah. Ya. Nah, pemimpinnya itu disebut Qayyim. Julukannya Qayyim. Maka Ibnu Qayyim anaknya kepala sekolah Al-Jauziyah. Gitu. Nah, Al-Qayyim di sini pengelola. Apa ya namanya bahasanya? Pengelola perempuan. Bukan germo, bukan. Apa nih? Dia bisa menafkahi, bisa memelihara gitu. Ya, qayyim. Paham nggak, Bi? Maksudnya sini. Dan perempuan-perempuan ini nggak mesti istrinya. Ya. Bisa istrinya mungkin 4. Putri-putrinya 10. Ponakannya berapa? Tapi dia aja yang ini. Saking sedikitnya laki ketika itu. Ya. Mungkin juga bibinya. Ini di akhir zaman. Dan ingat akhir zaman ini ketika itu apa? Zina menyeruak di mana-mana. Kebodohan banyak. Tapi dengan bodohnya orang-orang, sedikitnya ilmu syar'i, zina menyebar di mana-mana. Tapi seorang laki-laki bisa jadi mengayomi 50 perempuan gitu. Paham nggak bisa maksudnya? Padahal itu zaman yang jelek sekali itu. Ya. Sampai nggak sekarang di zaman ketika 50 perempuan bisa dinaungi satu laki-laki? Udah sampai belum? Belum ya? Rasionya belum sampai segitu ya? Tapi mungkin nggak seorang laki-laki punya kemampuan untuk seperti itu? Mungkin, walaupun nggak semua laki-laki. Nggak semua. Yang nggak semua laki-laki, karena sebagian laki-laki jangankan 50. Satu aja udah pusing dengan kebawelannya. Gitu kan? Nah, gimana Habib? Antum semangat gak setelah hadis ini ya? Semangat, Masya Allah. Ustaz, kalau bisa Ustaz, tiap pagi ngajinya hadis ini aja Ustaz. Lima 50 perempuan untuk satu qayyim. Ya.
Ada juga yang mengatakan, ada juga yang menafsirkan, jadi tadi satu qayyim maksudnya satu laki-laki ini bisa mengayomi 50 perempuan walaupun bukan istri, tapi menafkahi mereka, mengayomi mereka, membetulkan kehidupan mereka. Ada juga tafsiran bahwasanya saking banyaknya perempuan ketika itu, sampai satu pria itu dikerebutin oleh 50 perempuan. Wow, ini kabar gembira ini. Ya lu ya. Kabar gembira untuk para bujang. Masya Allah Ustaz, ya Allah saya pengen cepet-cepet di hari seperti itu. Jangan, nanti lagi dikejar-kejar matahari terbit dari timur, dari barat gimana? Ya kan? Itu saking banyaknya perempuan, dan perempuan itu, ya, kenapa? Sekarang anak tanya, apa penyebab kenapa adanya TikTok, Instagram, perempuan pamer wajahnya dan seterusnya? Kenapa sebabnya? Sebenarnya di antara sebabnya, ya karena kebodohan juga. Karena kekhawatiran mereka jadi perawan tua. Tapi mereka nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tanya ke mojang-mojang gitu. Dek, kenapa kamu kok suka pamer wajah di Instagramnya? Nggak bakal mereka, aku khawatir perawan tua, Pak Ustadz. Gitu. Nggak mungkin ngomong gitu. Tapi sebenarnya itu di antara sebab. Apalagi kalau udah usia 27, kemudian 28, 29, 30, belum ada juga yang akhirnya mulai selfie-selfiean. Pakai handphone yang jahat kameranya, gitu kan. Yang tadinya di sini banyak jerawat, tiba-tiba kinclong gitu. Masya Allah. Kenapa kok hal kayak gitu? Khawatir. Ya, khawatir nggak dapat jodoh. Teman-temannya udah pada nikah, dia belum. Udahlah. Ketika sebelum usia 30, pokoknya pengen dapat perjaka yang baik, yang soleh, kaya. Nah, seterusnya. 30 ke atas mulai prinsipnya diubah. Udahlah siapa aja lah, yang penting ikhwan. 35 udahlah. Mau yang kedua, ketiga, keempat boleh deh gitu. Iya, kekhawatiran mereka kayak gitu. Mulai selfie-selfie yang tadi nggak pernah selfie. Selfie sekarang pakai cadar. Pertama dari belakang dulu. Cekrek. Kelihatan. Dari belakang, nggak kelihatan depannya. Kedua, mulai dari sampingan dikit, sini, cek, lama-lama mulai selfie kayak gini. Kekhawatiran. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini perempuan mungkin lebih banyak sekarang daripada laki-laki. Bagaimana kalau nisbatnya 1:50? Lebih susah lagi. Kalau bisa antum berlindung kepada Allah dari zaman seperti ini. Jangan hidup di zaman ini. Repot. Kelihatannya sekarang bagi orang yang ingin ketahui nafsu, wah, kayaknya enak tuh dikejar-kejar cewek tuh. Gak enak beneran. Sebagaimana kata sebagian alim, sebagian pihak mengatakan, sesuatu yang makin banyak akan semakin murah kecuali akhlak. Ya. Sesuatu yang semakin banyak itu akan semakin murah value-nya kecuali akhlak. Betul gak? Nah, lebih enak mana ya akhi? Antum jadi seorang yang murah senyum atau mahal senyum? Ken. Murah senyum. Antum kalau murah senyum semakin dihargai orang nggak? Insya Allah. Antum mahal senyum ya dihargai antum. Karena akhlak itu semakin antum sering tampilkan akhlak baik, maka antum semakin tinggi nilai sisi orang. Beda dengan barang. Semakin banyak, semakin biasa. Ya. Gitu ya, kawan. 50 perempuan, 1 laki-laki. Lagi-lagi ke situ ya. Semangat berakhlak mulia dengan 50 perempuan. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak dan antum hamba Allah yang baik, qanaah dengan apa yang Allah berikan dari istri atau perempuan. Kalaupun nanti Allah Ta'ala takdirkan memiliki lebih dari 1 misalnya, semoga itu bukan fitnah melainkan keberkahan. Ya Bib ya, insya Allah Bib ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau dari rawat garis muka Habib ini nggak bisa 1. Nggak bisa 1. Ya. Ana mendoakan antum Bib supaya bisa lebih dari 1. Karena doa orang tanpa sepengetahuan antum akan kembali padanya. Insyaallah. Ya, jazakumullah khairan jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.